Yang dimakruhkan dalam sholat al-abath. Abath itu perbuatan sia-sia. Bithaub, dengan bajunya ya tadi, bentar-bentar dibetulin, bentar-bentar dibetulin. Atau bil badani, sesuatu yang ada di tubuh kita. Terutama tadi ya, karena anak juga ngerasa ya, yang punya jenggot itu punya kebiasaan tiba-tiba udah terpegang jenggotnya. Kadang-kadang sadarnya tos kacabut gitu. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan. Dan kalau sholat, ini tolong dibiasakan dari mulai hari ini. Itu dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat teks hadisnya. In kunta fa'ilan fawahidah. Kalau memang butuh dilakukan, cukup sekali saja. Berarti kan ini perintah sekaligus larangan. Lakukan sekali saja dan jangan lagi 2 kali, 3 kali dan perintah. Jangan. Ini perintah dan larangan. Yang kedua, al-ikhtisar, wa huwa an yad'al musalli yadahu ala khasiratih. Jadi ketika mengangkat 2 tangan takbiratul ihram, ternyata meletakkan tangannya ini bukan di dadanya, bukan di hatinya, tapi di ikhtisar, tapi di lambungnya. Ya. Nah, ternyata ini menyelisihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi para ulama kita mengatakan ini makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan derajat muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, "Nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasira." Jadi kita itu dilarang kalau sholat dengan posisi ikhtisar. Yang kata orang dulu ini, katanya ini dulu sebabnya memegang pedang katanya. Ikhwah, terkadang ya pemahaman ini bisa saja disandarkan kepada zaman waktu itu. Cuman yang mereka tidak berpikir panjangnya, bukankah mereka berperang itu ada Rasul di sana? Bukankah setelah Rasul itu ada generasi penerusnya yang melanjutkan dakwah Rasulnya sampai ke 4 imam madhab? Bukankah melanjutkan lagi perjuangan dakwahnya beliau? Apakah kita menemukan bahwa mereka mengatakan sholat dengan posisi sedekap seperti ini diperintahkan karena dulu memegang senjata, pedang? Yang ada kan ternyata kita nggak dapatin itu. Ternyata kita tidak mendapati itu. Nah, ini diantara yang perlu kita terus pikirkan. Apapun yang berhubungan dengan ibadah, maka pertanyaan yang terus harus kita lontarkan kepada diri kita ini dilakukan oleh Nabi atau tidak ya? Ini dilakukan oleh para sahabatnya Nabi atau tidak ya? Dan seterusnya. Karena mohon maaf, kita kan ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus tunduk dan patuh bahwa Allah telah memerintahkan Rasulnya, dan Rasulnya juga memerintahkan para sahabatnya, sampai nanti kepada kita tentunya. Nah, ketika kita tidak mendapatinya, maka harusnya jangan berani kita melakukan hal itu kecuali sudah mendapatkan dalilnya. Yang kita dapatkan dalilnya tentang sedekap seperti ini malah larangan. Jadi kita dilarang kalau sholat itu dengan ikhtisar. Seandainya kita dapati ya, misalkan ada kita dapati bahwa sholat ini disimpannya di sini, tapi para ulama kita mengatakan hadisnya dhaif atau hadisnya lemah, ya bisa saja. Tapi yang kita dapatkan malah larangan begini gitu. Kenapa tiba-tiba masih ada orang yang melakukan seperti ini? Ala kulli hal, ketika para ulama kita mengatakan bahwa ini makruh, dan tadi kita punya prinsip hadisnya larangan, maka kenapa kita tetap melakukannya?
Harusnya kita meninggalkannya. Apalagi kita dapati nanti hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi kita menyuruh meletakkan kedua tangan kita tuh di dada kita, di hati kita. Sudah jelas ada nasnya. Kenapa malah tetap mendahulukan yang ikhtisar? Ini yang kedua. Yang ketiga, raf'ul basari ila sama. Melihat ke langit atau melihat ke atas. Larangan makruh ini ada dalam kitab Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a'i fi sholati ila sama aw la tukhtafanna absaruhum. Suatu kaum akankah berhenti dari melihat pandangannya ke langit ketika berdoa dalam sholat, atau pandangannya akan disambar oleh Allah sehingga nanti tidak bisa melihat? Dalam hadis ini Rasul menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala memilih dua pilihan. Apakah akan berhenti ketika sholat melihat ke langit, atau dia tetap melihat ke langit tapi nanti matanya akan disambar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa melihat. Ancaman akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangannya. Kalau sebagian melihat dari syarah para ulama kita, itu betul-betul nanti tidak bisa melihat, al-ama. Tapi ada juga yang menjelaskan bisa jadi sebagaimana dalam ayat di antaranya dalam surat Toha, dia masih bisa melihat di dunia dengan zahir matanya, tapi Allah butakan untuk tidak melihat kebaikan dan kebenaran karena dia tidak taat kepada perintah Allah. Intinya dua-duanya ancaman. Maka kalau sudah tahu ini ancaman, jangan sampai kita melihat ke langit, ke atas. Nah, kenapa di sini teks hadisnya an raf'ihim absarahum inda du'a? Karena orang kebiasaannya kalau doa itu melihat ke atas. Padahal meskipun antum dalam keadaan sholat, apapun keadaannya, tetap tidak boleh melihat ke atas. Tapi karena para ulama kita menyebutkan ini makruh, ya kita tidak bisa mengatakan apapun. Tapi ingat, ini ada ancaman. Dan tahu sendiri ketika kita membaca kitab Al-Kabair, di sana ada definisi. Setiap yang ada ancamannya itu dosanya bisa besar. Inilah yang kita maksud. Ada orang yang sholat tapi dia dapat dosa. Ketika sholatnya ini dia melanggar, menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita dulu tahu bahwa ketika sholat berjamaah itu dapat 27 pahalanya. Ternyata ada juga yang orang sholat tapi tidak mendapatkan segitu. Kenapa? Karena individu dia sholatnya itu banyak menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari poin yang ketiga ini, harusnya orang sholat itu melihat tempat sujud. Dan ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh dalam kitab Bulughul Maram, bahwa kalau ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, jangan palingkan pandangan kita dari tempat sujud. Yang membuat kita pudar dari kekhusyuan dalam sholat, awalnya adalah kita memalingkan pandangan kita dari tempat sujud. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ard.
Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau sholat itu langsung tok itu menundukkan kepalanya, waroma bibasarihi, dan melemparkan pandangannya nahwal ard, ke tempat sujudnya. Coba oleh kita ingat-ingat lagi setiap kita sholat. Setelah takbiratul ihram harusnya pandangan kita mulai menuju ke tempat sujud. Karena memang pandangan dalam sholat hanya ke tempat sujud dan ketika tasyahud melihat ke jari. Ketika kita pikirannya lagi ngambang kemana-mana mikirin sesuatu, lihat pandangan kita sudah bukan ke tempat sujud lagi. Kenapa? Karena sudah dicuri oleh syaitan. Jadi ikhtalasa syaitan. Jadi syaitan telah mencuri pandangannya. Nah, kalau kita tahu bahwa ini adalah tipu daya syaitan, ketika pas kita ingat, langsung tujukan lagi ke tempat sujud. Dan mulai lagi kekhusyuan. Terus begitu setiap sholat. Coba ya, perhatikan setiap kita ketika sholat. Pokoknya kalau kita tiba-tiba ini kepikiran gerak pandangan kita bukan ke tempat sujud. Pandangan kita bukan ke tempat sujud. Maka ayo belajar bareng-bareng. Ketika kita memulai takbiratul ihram, langsung ke tempat sujud. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini ternyata ikhwah, ini ternyata hadisnya, al-iltifatu li ghairi hajatin. Iltifat itu menoleh ke arah selain tempat sujud tapi tanpa ada kebutuhan, hajat. Hadisnya ada dalam kitab Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalah. Faqala huwa ikhtilasun yahtalisu syaitanu min salatil abdi. Kata Aisyah, aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam salat. Maka Rasul menjawab, dia itu pencurian yang dilakukan oleh syaitan dari salat hambanya. Jadi pandangannya dicuri. Karena nanti kita akan bertemu dengan sebuah hadis. Ketika orang bertakbiratul ihram, maka ketika dia melihat tempat sujudnya, Allah ada dan memandang dirinya. Jadi kita dengan Allah seakan-akan saling memandang. Maka ketika kita menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke selain tempat sujud, maka Allah pun tidak menatap kita lagi. Ada hadis yang berbunyi seperti itu. Karena kitanya sudah memalingkan pandangan kita. Inilah yang membuat kita jadi tidak khusyuk. Kenapa? Karena syaitan sudah masuk kepada kita dan bisa mengganggu. Di antara sebabnya karena kita mulai menoleh. Karena menoleh tanpa dibutuhkan ini hukumnya makruh, berarti memang tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Apalagi kalau memang dibutuhkan, nanti kita akan menemukan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya kan Nabi malah berjalan membukakan pintu. Ini kan berarti sudah tidak ke tempat sujud lagi. Tapi ini dibutuhkan dan dibolehkan. Ini bagi orang-orang yang tidak membutuhkan, maka tetap ke tempat sujud. Yang kelima, an-nadharu ila ma yulhi. Memandang yang bisa melalaikan. Memandang yang bisa melalaikan. Poin yang kelima ini diambil dari sebuah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain banyak sekali. Masih dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Faqala saghalatni a'lamu hadhihi. Idhabu biha ila Abi Jahmin wa'tuni bi ambijaniyah. Kata Aisyah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dan ternyata di rumah kami, kata Aisyah, itu ada pakaian yang ada gambar ataupun motif yang membuat Rasul jadi terganggu kekhusyuannya.
Setelah sholat langsung berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kain ini telah menggangguku dalam sholat. Maka pergilah, kembalikan lagi ke orang yang dahulu memberikan ini kepadaku, yaitu Abu Jaham." Ya. Ini masalah pakaian. Apa nih faedahnya buat kita? Terutama yang masih sholatnya memakai pakaian sembarangan. Di antaranya yang kadang ada tulisan di belakangnya, bergambar dan seterusnya. Itu akan mengganggu yang di belakangnya. Maka memang ya kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mau berangkat ke masjid itu, pakailah pakaian khusus untuk sholat, terutama yang tidak mengganggu kehusuan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, kita ini yang ditakdirkan mengurus masjid, maka jangan sampai masjid ini di depannya itu banyak pemandangan yang membuat kita takjub, sehingga kita malah menikmati pemandangan itu dan lalai dari sholat. Jadi mohon maaf, kita sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa masjid itu bukan untuk melalaikan orang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini yang menghiasi masjid sehingga orang yang kesana itu malah takjub dengan perhiasannya, bukan malah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara masjid ataupun musholla itu di mimbarnya ini kadang-kadang ada tulisan ya, kadang-kadang juga ada marmer ya, tapi ternyata ada orang yang lagi tawaf atau tulisan lafaz Allah. Itu kan ketika kita sholat terlihat, dan ini bisa mengganggu kehusyuan. Apalagi mohon maaf, bagi yang belum pernah ditakdirkan ke tanah suci, melihat itu berdoa terus padahal ke sholat, ya Allah mudah-mudahan bisa kaditu, padahal ke sholat, keganggu kehusyuannya ya. Jadi boleh, silakan masjid ini diperindah, tapi jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani, karena sudah diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amartu bitasydidil masajid, qala Ibnu Abbas la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Jadi Nabi pernah bersabda, aku tidak memerintahkan membangun masjid itu dengan bermegah-megah. Maka kata Abdullah bin Abbas, maksudnya dihias dengan hiasan-hiasan indah seperti orang Yahudi dan Nasrani. Artinya berlebihan, yang membuat orang datang ke masjid itu bukan untuk selfie, bukan untuk sholat, tapi untuk selfie. Antum pernah dengar nggak? Ada orang sengaja jalan-jalan ke satu daerah, katanya ada masjidnya indah, unik dan seterusnya, bukan untuk sholat ke sana, untuk rekreasi. Ada masjid bagus katanya, baru dibangun, ayo ke sana. Jadi tempat wisata, bukan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kita lupa bahwa kita telah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Aku tidak memerintahkan membangun masjid itu dengan seperti tadi. Malah dalam kitab Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam An-Nasai dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Hari kiamat itu tidak tegak sampai manusia bermegah-megahan dan berbangga-bangga dengan hiasan-hiasan masjidnya. Antum kalau nanti membaca khusus dalam bab ini, ternyata para ulama kita terkhusus yang ada di Saudi sana itu telah mengingatkan, entah ke pemerintahannya, entah kepada orang-orang di sana, terus mengingatkan bahwa jangan berlebihan. Silahkan bikin nyaman masjid,
Silakan agar orang-orang betah di masjid, tapi untuk beribadah. Bukan untuk apa? Bukan untuk, ya sekarang selfie kan yang namanya ya. Apalagi dibikin konten kreator. Wal'iyadzubillah. Nah, ketika ada orang yang melihat, ya kan, nanti tuh sholatnya pengen cepat selesai. Kenapa? Karena masih pengen melihat-lihat. Begitu. Ini kan mengganggu kekhusyuan. Mengganggu kekhusyuan. Lihat, an-nadharu ila ma yulhi, memandang kepada sesuatu yang bisa melalaikan dari kekhusyuan salat. Sekali lagi, kita tidak dilarang menghiasi masjid agar orang-orang betah di masjid untuk salat. Nyaman di masjid untuk meningkatkan ibadah, tapi bukan untuk sebaliknya. Karena ini telah dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya musola di rumah, tempat sholat, dan itu khusus untuk sholat sunnah kita, terutama sholat malam, maka hati-hati itu, ya, entah hordengnya, entah dindingnya. Ayo ajarkan kepada anak kita, istri kita, jangan sampai mereka menghiasi tempat sholat kita, termasuk karpet, ikhwah, karpet ataupun sejadah. Setelah kita tahu ini, ya bisa jadi ya, karena orang sekarang senangnya dengan seni, bahasanya kan gitu. Jadi karpet itu tidak polos, ya dibikin indah, dihias-hias dan seterusnya, termasuk sejadah. Ya ketika antum sholat itu malah memperhatikan komodi batiknya unik, malah ditempokkan be garis-garisna ke sholat teh. Tiba-tiba kita nggak ingat tadi kita lagi baca apa. Ini juga jangan sampai terjadi, karena kita sudah diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai ada apapun yang memalingkan kita dari kekhusyuan, terkhusus dalam masalah sholat, yaitu pandangan kita. Ini yang kelima. Yang keenam, as-sadlu wa taghtiyatul fam. Di antara yang dimakruhkan dalam sholat yang keenam adalah as-sadlu. As-sadlu itu isbal. Wa taghtiyatul fam. Jadi selama sholatnya mulutnya tidak terbuka sedikit pun. Jadi bacanya dalam hati saja. Ini diambil dalam kitab Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadli fis salati wa an yughattiyar rajulu fah. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, hadisnya larangan, berarti jangan sampai kita melakukannya. Rasulullah SAW melarang isbal dalam sholat dan selalu menutup mulutnya, tidak dibuka sama sekali. Mau membaca takbiratul ihram, mau membaca al-fatihah, mau membaca surat-suratan, mau membaca takbir intiqal, mau membaca doa ruku, mau membaca doa i'tidal, doa sujud, enggak dibuka sama sekali. Makruh hukumnya. Kalau dari sisi fikih tidak batal sholatnya. Tapi setelah kita tahu ini, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Dapat pahala. Yang keduanya, latih diri kita, ini larangan. Ini yang dibahas oleh para ulama kita. Katanya isbal pantas gitu ya. Ada sebagian kaum muslimin ikhwah, itu kalau selain sholat itu kainnya menjulur di bawah mata kaki. Pas ke sholat ditilep. Mungkin ini hadisnya. Karena kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, naha anis sadli fi sholah. Jadi bagi mereka, jadi isbal teh kajin lamun teh sholat mah. Lamun sholat mah ulah. Tapi dia lupa gitu ya, bahwa hadis-hadis tentang isbal itu kan tidak hanya ini. Ya, hadis-hadis tentang isbal itu banyak. Di antara yang ancamannya lumayan mengerikan,
Itu hadis yang ada dalam kitab Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan ajak bicara dia nanti di hari kiamat. Pertama, tidak diajak bicara. Dan Allah tidak akan pernah pandang dia. Dilihat pun tidak. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan, disucikan. Dosanya tidak akan disucikan, dibersihkan. Yang ketiga, walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan adab yang pedih. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Seseorang yang selalu mengungkit kebaikannya yang pernah dia lakukan. Anda pernah ingatkan juga di kajian, tentu tidak di sini. Ikhwah, Anda yakin semua kita ini pernah berbuat kebaikan. Anda yakin semua kita ini punya jasa ke orang lain. Anda yakin. Tapi ada orang yang akan menghilangkan semua kebaikan ini. Tapi akan ada orang yang dia tidak takut hilang semua jasanya, semua pahalanya. Siapa mereka? Yang suka ngungkit-ngungkit kebaikannya. Apalagi kalau nanti ada masalah. Oh, dia bongkar bahwa dirinya lah yang paling berjasa. Lamun aing mah gitu. Mual jalan ieu dan seterusnya, kalimat yang sama. Dia ingin mempertahankan bahwa dirinya yang paling berjasa. Orang-orang yang seperti ini terancam dengan 4 ancaman tadi. Yang kedua, wal munaffiqu sil'atahu bil halifil fajir. Orang yang ingin melariskan dagangannya tapi dengan sumpah palsu, dengan dusta. Dan yang ketiga, ini yang kita bahas, wal musbilu izarahu. Orang yang musbil, menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Hadis ini tidak ada hubungannya dengan sholat umum. Berarti mau dalam sholat mau tidak, ancamannya ada. Tapi ada lagi orang yang tetap isbal. Alasannya tidak sombong. Dia lupa bahwa Allah pernah berfirman dalam surat Luqman ayat 18. Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Antum kalau kumpulkan nanti hadis-hadis tentang isbal, nanti akan ketemu hadis-hadis yang semacam ini. Tapi tidak kali ini tentunya. Hanya ingin mengingatkan saja. Dalam kitab Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apapun yang menjulur di bawah mata kakinya dari kainnya, maka di neraka tempatnya. Antum sudah tahu hadis ini. Nanti gabungkan dengan hadis kesombongan. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Al-kibru batarul haq wa gumtun nas. Yang namanya sombong itu menolak al-haq dan merendahkan manusia. Ini al-haq. Hadisnya Bukhari Muslim. Al-haq. Nabi mengatakan kain yang di bawah mata kaki ada ancaman di neraka. Tiba-tiba antum mengatakan, anak kan tidak sombong. Bagaimana kalau antum ingin disebut tidak sombong? Maka antum harus seperti Abu Bakar. Seperti apa? Seperti ini. Ya Rasulullah, inna izari yastarhi illa an ata'ahadahu. Faqala innaka lasta mimman yasna'uhu khuyala.
ketika Abu Bakar tahu bahwa menjulurkan kain di bawah mata kaki itu kesombongan, maka Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, nasib saya gimana wahai Rasul? Pakaianku selalu melorot, kecuali kalau aku kaluhurkeun deui, melorot deui, kaluhurkeun deui. Kata Rasul, engkau bukan termasuk orang yang sombong. Berarti kahandapna pedah naon? Pedah melorot. Ai melorotnya karena ada faktor apa? Antum tadinya gemuk, aina ngurusan. Apa yang harus dilakukan? Kayak Abu Bakar, kaluhurkeun deui. Melorot, kaluhurkeun deui, embung capek. Aya tukang jahit atuh, diletikan. Begitu solusinya. Tapi kalau antum membiarkan begitu, maka antum masuk ke dalam kesombongan. Maka batallah orang-orang yang mengatakan nggak apa-apa kalau tidak dengan kesombongan. Antum sudah sombong karena menolak al-haq, baturul haq, wa ghamtun nas. Ini yang keenam. Ada 14 ikhwah. Cukup dulu berarti ya. Kita nanti insya Allah mudah-mudahan ada waktu bisa melanjutkan kembali. Segini juga mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.